Racikan pakan seperti ini termasuk sudah banyak sekali yang membuatnya, teman-teman dan pemirsa sekalian. Kenapa? Karena memang dari segi bahan ini sangat murah sekali dan cara mendapatkan bahan itu juga sangat mudah. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa ayam-ayam kita sangat menyukai racikan pakan ini. Dan pada akhirnya kita bicara tentang hasil. Apa hasil yang kita dapat ketika kita rutin menggunakan racikan pakan seperti ini? Hasil bobot yang kita dapat itu sangat memuaskan, pemirsa sekalian. Mari kita sama-sama meraciknya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Puja Kesuma Farm. Pemirsa dan sahabat semua, kali ini kita sudah memulai bicara tentang racikan pakan untuk ayam-ayam kita. Nah, ada yang tahu tidak fungsi untuk kita meracik pakan? Meracik pakan biasanya kita lakukan dengan bahan-bahan dari alternatif yang digabungkan dengan bahan atau pakan dari pabrikan. Tetapi ada juga sebagian dari sahabat kita yang membuat racikan pakan hanya mutlak dari bahan alternatif. Nah, kemudian tujuannya untuk apa sih kita meracik pakan? Padahal kalau kita mau ternak sudah disediakan tuh di toko pakan ternak dengan pakan pabrikan dengan berbagai merek dan juga berbagai fungsi. Ada yang fungsinya untuk pedaging dan juga ada yang berfungsi untuk petelur. Jadi kita tinggal beli saja tuh sesuai dengan kebutuhan kita. Jika ternak kita adalah sistem pembesaran, maka kita akan beli pakan pabrikan dari jenis pedaging. Begitu juga sebaliknya. Jika untuk pembibitan, maka kita tinggal beli saja pur atau sentrat petelur. Nah, tetapi masalahnya adalah ketika kita selalu mengandalkan pakan-pakan murni dari pabrikan, hasil keuntungan yang akan kita dapat tentu saja akan berkurang. Kenapa? Karena tidak seimbangnya antara harga pakan pabrikan dengan hasil penjualan kita nantinya. Untuk itu, sebagai peternak harus memutar otak kita supaya bisa meminimalisir biaya pakan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara meracik pakan. Meracik pakan tentu saja 90% harus dengan menggunakan bahan dari alternatif. Kenapa harus dengan menggunakan 90% dari bahan alternatif? Karena bahan alternatif bisa kita dapat dengan cara gratis, atau paling tidak kalaupun kita harus membelinya pasti dengan harga yang sangat murah. Apalagi ketika kita tinggal di kampung seperti saya, ini banyak sekali sumber pakan alternatif yang bisa kita dapat dari alam. Seperti yang teman-teman lihat tadi, ada daun kates, ada bayam, dan juga ada daun ubi. Dan semua bentuk tanaman itu bisa kita dapat pasti dengan cara yang gratis, teman-teman dan pemirsa sekalian. Tetapi untuk kali ini kita akan membuat racikan pakan yang berbahan dasar dari ampas tahu. Ampas tahu di sini bisa kita dapat dengan cara yang sangat mudah dan juga dengan harga yang murah. Karena banyak sekali berdiri pabrik tahu di sini. Nah, kemudian campuran daripada ampas tahu ini apa supaya nanti menjadi racikan pakan yang lebih berkualitas. Nah, jadi untuk membuat racikan pakan berbahan dasar dari ampas tahu ini, teman-teman dan pemirsa sekalian, yang kita butuhkan adalah dari jenis dedak padi. Kenapa harus dedak padi? Karena ketika kita racik antara ampas tahu dan kemudian dedak padi, maka akan menjadi racikan pakan yang sangat luar biasa bagus untuk ternak kita, baik pembibitan maupun pembesaran. Hanya saja kalau kita bandingkan lebih bagus mana, lebih tidak beresiko mana kita berikan untuk pembesaran atau pembibitan, maka jawabannya untuk pembesaran. Karena jika kita berikan ampas tahu ini untuk pembibitan atau untuk kita berikan pada indukan kita, nanti takutnya akan menjadi masalah ya pada proses produksi telur sang indukan. Sebaiknya kita tidak terlalu sering untuk menggunakan ampas tahu ini untuk indukan ayam kita. Nah, tetapi kita boleh menggunakan setiap hari racikan pakan seperti ini untuk ternak pembesaran kita. Kemudian supaya nanti racikan pakan ini menjadi racikan pakan yang lebih berkualitas lagi, sehingga kita harus melibatkan pakan dari pabrikan yang berupa sentrat 152. Antara ampas tahu
dedak padi dan sentrat 152 ini harus kita benar-benar campur secara merata supaya nanti bisa menyatu antara ketiga bahan ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak campur dengan rata, bisa juga ayam-ayam kita hanya memakan ampas tahunya saja, kemudian memakan dedak padinya saja, atau bahkan ada yang memakan sentrat 152-nya saja. Untuk itu harus kita aduk secara merata. Kita akan lihat hasilnya apa dan bagaimana respon ayam-ayam kita menyantap racikan pakan seperti ini. Mereka sangat lahap dan sangat menyukainya, teman-teman dan pemirsa sekalian. Baik untuk sang indukan, untuk pejantannya, atau untuk pacikan kandang, atau bahkan untuk ayam-ayam yang memang usianya baru 5 bulan. Ini sangat menyukainya, teman-teman dan pemirsa sekalian. Karena mereka menyukainya, itulah alasan kenapa mereka pasti akan jauh lebih cepat besar. Karena memang selain racikan pakannya melibatkan sentrat 152, yang mana sentrat 152 ini memang bertugas untuk mempercepat proses pertumbuhan dari ayam-ayam, dan kemudian dilengkapi dengan ampas tahu dan dedak padi, yang sama-sama kita tahu bahwa nutrisi yang terdapat pada ampas tahu dan juga dedak padi itu juga sangat bagus untuk ayam-ayam kita. Baik teman-teman dan pemirsa sekalian, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia selalu.